diputuskan atau di apa namanya diikhlaskan di jalan Allah akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya untuk hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa pada bulan ini, pada tahun ini, puasa kita bisa penuh sebulan dan amal ibadah kita bisa meningkat dari tahun-tahun yang lalu ya. Pada tahun ini, alhamdulillah kita bisa berpuasa dengan kondisi yang sudah agak lapang, karena 2 tahun yang lalu kita sudah merasakan puasa di tengah kondisi COVID-19, sehingga mungkin baru kita bisa melaksanakan kembali buka bersama dengan suasana yang sudah kondusif. Mudah-mudahan makna puasa yang kita laksanakan akan dijelaskan kembali oleh Pak Ustaz, sehingga hari ini kita bersama menunjukkan di sini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang insyaallah setelah Nabi Sosial akan disampaikan oleh Pak Ustaz. Kemudian terakhir kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dari RPM 4, 5, 6, 7 yang sudah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan langkah kita mendapatkan balasan sisi Allah SWT. Demikian yang kami sampaikan. Maaf bila ditaufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe tadi. Kita nggak apa-apa. Langsung Ustaz. Langsung. Sebelah aja. Berkat kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamun ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun طعام مسكين فمن تطوع خيرا
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib baginya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang haram. Karena itu, barang siapa yang berada di dalam bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mengucapkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada penerima jaminan yang sudah saya setiwani telah membacakan Al-Quran. Semoga saja kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara inti dari buka puasa bersama yang pada sore hari ini yaitu tausiah. Sebelum tausiah saya mohon pada anak-anakku sekalian dan bapak-bapak yang di luar bisa masuk bergabung di dalam. Baiklah, kita silakan tausiah dari Ustaz Al-Istiwan kepada beliau. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawil ihti wal iqam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengaturkan kepada junjungan kita, kepada Ilahi Rabbi, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Sholawat serta salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lantaran beliaulah kita bisa menikmati kemerdekaan, lantaran beliaulah kita bisa menikmati syahri Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Sebelum saya mulai, saya mohon minta bantuan surah Al-Fatihah ditujukan kepada guru kita bersama Ustadz Henry. Semoga penyakit yang diangkat oleh Allah diberikan umur yang barokah, yang panjang, sehingga bisa membimbing kita semuanya, bisa berwajah kepada kita semuanya untuk menuju Shiratal Mustaqim. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas bantuan surah Al-Fatihahnya, semoga dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kami haturkan kepada MC yang telah memberikan waktunya di sini. Kemudian terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram, Ketua DKM Mushola Al-Amanah Ustadz Kati, Al-Mukarram wal Mu'azzam Bapak Haji Dr. Al-Mukarram Bapak Ketua RT 07, Bapak Ketua RT 06, 04, 05 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang paling saya banggakan kepada Bapak Ibu warga Mushola Al-Amanah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang akhirnya kita bisa bermuajah kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Man farada min kulli Ramadan
haramallahu jasadahu ala niron. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah undangan atau panggilan bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, yaitu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka tidak heran tiket yang diberikan oleh Allah, panggilan atau undangan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, maka Allah akan memberikan keutamaan, akan memberikan rahmat. Kenapa demikian? Karena puasa itu merupakan amal ibadah syir, amal ibadah yang sangat rahasia, amal ibadah yang berhubungan dengan hamba kepada Sang Penciptanya. Beda dengan amal ibadah yang lainnya. Maka dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, Allah yarfa'u darajat, Allah mengangkat derajat, mengangkat nilai-nilai amal ibadah, baik itu ibadah jasmaniyah maupun ibadah rohaniyah. Nah, supaya apa? Ketika orang itu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, supaya bisa menggapai yang namanya bertakwa kepada Allah. Maka alhamdulillah kemarin kita saksikan bersama-sama masyarakat seluruh Indonesia antusias, bangga, berbunga-bunga dalam menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah memberikan sebuah janji, barang siapa yang bangga dalam menghadapi datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah yang mana memang ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam bulan Ramadan ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bulan 10 hari yang pertama itu adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah pengampunan, 10 hari yang ketiga adalah apa? Penutupan atau ditutupnya, dalam artian amal pertanggungjawaban bentuknya api neraka. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya 10 pertama adalah perkara siapa yang mau berdoa pada 10 pertama maka Allah akan mengijabahi, dan barang siapa yang memohon ampun kepada Allah pada 10 yang kedua maka semua dosa-dosanya akan diampuni, dan barang siapa yang 10 terakhir memberikan makan kepada saudara-saudaranya maka Allah akan memberikan kemudahan dalam semua hajatnya nanti di hari kiamat. Maka pada hari ini adalah awal menjalankan bulan Ramadan, yang mana dalam bulan Ramadan itu adalah syaitan itu diikat oleh Allah, kemudian pintu neraka ditutup oleh Allah, dan pintu surga itu dibukakan oleh Allah. Dan semoga kita semuanya bisa menggapai dalam tingkatan takwa dengan cara berpuasa iman dan wahtisaban, tidak hanya puasa haus dan lapar, tetapi bisa menjaga
perilaku kita, ucapan kita, penglihatan kita, dan pendengaran kita. Insya Allah kita akan digolongkan dalam golongan orang-orang yang soleh, termasuk puasa yang khusus. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana awwal lailatin Ramadan, apabila datang pada malam bulan Ramadan maka sudifatis syayatin, maka syaitan akan dibelenggu, wa ghulqatil abwabun niran, pintu api neraka akan ditutup, wa futihatil abwabul jinan, dan pintu surga akan dibuka. Ini merupakan fardhu, ini merupakan keutamaan Allah, kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu tidak ada diberikan keistimewaan yang kayak begini. Kenapa? Sejarah dalam kitab Durratun Nasih dikatakan sejarah puasa Ramadan itu berawal dari kakek kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau sedang di surga, kemudian memakan buah yang ada di surga, sampai kemudian terjadi, sampai turun di jagung ini. Itu prosesnya adalah 30 hari. Diberi sebuah konsekuensi oleh Allah untuk tobat juga selama 30 hari. Alhasil Nabi Adam kemudian diperintahkan oleh Allah puasa sebanyak 30 hari 30 malam. Kenapa? Puasa 30 hari 30 malam itu nanti bisa melebur, bisa menghanguskan terhadap 4 perkara dunia. Yang pertama adalah makan, yang kedua adalah minum, yang ketiga adalah syahwat, dan yang keempat adalah tidur. Maka kalau puasa jangan diperbanyak tidur, tapi perbanyaklah ibadah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena dalam bulan puasa pun Allah memberikan 2 cahaya, yaitu yang pertama cahaya puasa, yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisil ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli qatabin ibadatun sanatan. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu dalam bulan Ramadan ini, yang mana langkah panjenengan sedanten, langkah panjenengan sedoyo nanti itu diberikan pahala ibadah selama 1 tahun. Akan dicatat oleh Allah langkah dari rumah menuju ke majelis ilmu ini, dicatat oleh Allah sebagai ibadah selama satu tahun. Kemudian barang siapa yang mengistiqomahkan jamaah, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan a'ta'ullah bi kulli rakatin fadilatin tamna'u min ni'amillahi ta'ala. Barang siapa yang mengistiqomahkan jamaah di bulan Ramadan, a'ta'ullah, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut apa yang diberikan di kulli rakatin madilah. Setiap rakaatnya akan diberikan sebuah Madinah. Madinah itu apa? Ada yang mengatakan Madinah adalah bangunan, ada yang mengatakan Madinah itu didirikan sebuah kabupaten, yang mana bangunan tersebut atau wilayah tersebut itu tamlahu min ni'amillahi ta'ala, akan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga niat Bapak, Ibu, adik-adik semuanya dan rumah hadir ke sini dengan niat thalabul ilmi, insya Allah masyarakat musola al-amanah akan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah janji, barang siapa yang hadir di dalam majelis ilmi pada bulan Ramadan,
maka Allah akan memberikan nikmat kepada orang tersebut. Ya. Kemudian waman berwalidain fi Ramadana yanalu Allah ta'ala birrahmati. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih hidup, ini kesempatan. Kalau ingin bisa melihat kepada Allah, kesempatan yang orang tuanya masih hidup pada bulan Ramadan ini, mari kita lebih berbakti kepada orang tua. Kenapa? Waman berwalidain, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tua di bulan Ramadan, yang Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan tiket, yaitu melihat terhadap Allah, melihat terhadap zatnya Allah. Dengan apa? Dengan sifat rahmatnya Allah nanti ketika hari kiamat. Jadi jarang-jarang sekali yang bisa mendapatkan tiket untuk bisa melihat terhadap zatnya Allah. Maka marilah pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan semua amal-amal yang baik, terutama yaitu amal ibadah puasa, kemudian sholat tarawih kita, dan kemudian muamalah kita, ya, supaya kita bisa mendapatkan fadl dan rahmatnya kepada Allah. Kemudian Allah juga memberikan sebuah imbalan atau mengangkat derajatnya bagi seorang perempuan. Waman imra'atan taqdubu lidan zawjaha fi Ramadana, barang siapa seorang istri yang ingin keluar dengan catatan izin dan mendapatkan ridhonya suami, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya Siti Maryam. Kemudian waman qada hajatan akhil muslim fi Ramadhan qala Allah ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Keutamaan dalam bulan Ramadan, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudara semuslimnya di dalam bulan Ramadan, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memenuhi 1000 hajat orang tersebut. Imam Bukhari bersabda, man qala Ramadan iman wa ihsanan hudra wa ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholatul lail, yang melaksanakan sholat tarawih dengan keyakinan, wahtisab dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Nah, manqala qoma ini banyak yang menafsirkan. Ada yang menafsirkan itu adalah tilawatil Quran. Ada yang menafsirkan adalah sholatul lail. Ada yang menafsirkan adalah sholat tarawih. Menyikapi dawuh dari Imam Bukhari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian menyampaikan keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu berapa hari? 30 atau sudah? 30 hari. 30 hari kita melaksanakan tarawih mulai dari awal sampai akhir. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tarawih, karena di dalam sholat tarawih itu Allah memberikan sebuah faidah, memberikan sebuah keutamaan. Sesuai yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika Nabi ditanya, sudah Nabi alaihi salatu wasallam an fadailit tarawih. Nabi ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Nabi, apa sih keutamaan sholat tarawih di syahrul Ramadan, di dalam bulan Ramadan? Kemudian Nabi bersabda, Nabi dawuh, ya hudul mu'min min dhanbihi fi awwali lailatin
ketika seorang mukmin itu melaksanakan tarawih yang pertama, maka dia akan dikeluarkan dosa-dosanya, akan diampuni dosa-dosanya. Seperti apa? Kayaumin waladatuhu ummuhu, seperti hari di mana manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu. Itu yang pertama. Kemudian sholat tarawih yang kedua, itu fadilahnya apa? Wa fil lailatil tsaniyah yaghfiru lahu wa li abawayhi in kana mu'minin. Allah akan memaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah akan memaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Itu adalah fadilah atau keutamaan tarawih yang kedua. Nanti malam ini tarawih yang kedua ini. Kalau kita moga-moga tidak ada halangan, kita bisa melaksanakan tarawih dan adalah sebagai bukti itu adalah ihsanul walidain, berbuat baik kepada orang tua yang sudah mendahului kita, itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian wa fi lailatul tsaniyah, kemudian malam yang ketiga. Apa sih keutamaan malam yang ketiga? Yunadi al-malaku min tahtal arsy ghafarallahu ma taqaddama min dhanbik, yaitu malaikat yang ada di atas arsy itu akan mengundang orang-orang yang berpuasa, yang melaksanakan sholat tarawih yang ketiga, dan kemudian malaikat akan memohonkan ampun atas segala dosa-dosa orang tersebut. Maka taqaddama min dhanbik, dari dosa-dosa yang terdahulu. Kemudian keutamaan malam yang keempat, sholat tarawih yang keempat, apa keutamaannya? Yaitu minal ajri mitla qira'atit Taurat wal Injil wa Zabur wal Furqan. Keutamaan sholat tarawih yang keempat adalah mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang membaca Taurat, orang yang membaca Injil, orang yang membaca Zabur, dan orang yang membaca Al-Quran. Ini adalah kitab-kitab Allah yang terdahulu. Nah, kemudian kita istiqomah lagi sholat tarawih yang kelima, maka Allah akan aqallahu ta'ala mithla man sholiya fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Yang kelima, kita istiqomah melaksanakan sholat tarawih, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya orang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Madinah, dan orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Jadi kalau ingin mendapatkan pahalanya sama seperti pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram Madinah, ya kita harus continue, terutama yang tarawih yang kelima. Tapi masa ya salah satu harus dipilih, kan sayang sekali ya, karena al-jawarih fi kullil insan, setiap anggota tubuh manusia itu akan diberikan akan diangkat oleh Allah, akan diberikan nilai plus oleh Allah. Makanya puasa itu dikatakan yarfa'ul darajat, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Mulai dari penglihatan kita akan diberikan sebuah nilai plus, pendengaran kita, gerakan kita, ucapan kita akan diberi nilai plus oleh Allah. Kemudian keutamaan sholat tarawih pada malam ke-6, yaitu Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kepada kita pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan tawaf. Wa yastaghfiru lahu kulla hajarin, dan akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut sebanyak batuan. Kemudian keutamaan sholat tarawih yang ketujuh, yaitu faka'anna ma'atruku Musa alaihissalam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Allah akan memberikan
yaitu ditolongnya Musa dari serbuan Fir'aun. Itu pahalanya. Selanjutnya wa fi lailatin taminah, yang ke-8 adalah ma ufiya Ibrahim alaihissalam, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih yang ke-8 seperti pahalanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ke-9 faka'annama Abdullah ta'ala ibadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat tarawih yang ke-9 Allah akan memberikan pahala seperti pahala ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailatil 'ashirah, dan malam yang ke-10 yarzuqullahu ta'ala khairat dunya wal akhirah. Pada malam tarawih yang ke-10 Allah akan memberikan rizki berupa kebaikan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari keutamaan bulan Ramadan, terutama adalah keutamaan sholat tarawih yang saya nukil dari kitab Duratul Nasihin. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi kepada kita semuanya untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam momentum bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada almarhum Bapak Al-Siman. Sebelum kita berdoa kepada panitia untuk mempersiapkan dulu, maka insyaallah akan dilakukan Pak Ustaz Al-Siman. Sebelumnya silakan panitia untuk membacakan dulu beberapa hikmahnya kita berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an وعقلا فاتنا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم إنا نسألك القوة والاستطاعة في صيام شهر رمضان بذلك الشهر الكريم بنيل ليلة القدر كل ليلة برحمتك يا الله وبشفاعة رسولك الشفيع وببركة أصحاب الكرامة أصحاب البركة والأنوار الأشرار بذلك يا الله فوزا عظيما فوزا عظيما بحسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.